Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lalu efektifkah PSBB total hanya diterapkan di DKI Jakarta saja? Sudah bergabung dari luar studio ahli biostatistika epidemiolog FKM Universitas Airlangga, Windu Purnomo. Pak Windu, selamat malam. Selamat malam, Mbak Aviani. Pak Windu, apa evaluasi Anda terhadap PSBB selama ini dan apakah keputusan Gubernur DKI Jakarta untuk memberlakukan PSBB total adalah keputusan yang tepat? Saya pikir itu tepat, ya, karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa kasus baru selalu meningkat masih dan cukup tinggi. Dan di DKI sendiri dinyatakan bahwa sudah terjadi atau akan terjadi krisis bed isolasi di rumah sakit rujukan. Nah, selama itu kan itu adalah apa yang ada di hilir, ya, jadi di rumah sakit. Dan hilir tidak akan pernah bisa menampung kapanpun ditingkatkan atau berapapun ditingkatkan kapasitasnya apabila banjir bandang penularan dari hulu itu dari masyarakat itu masih besar. Kalau itu terjadi terus, maka rumah sakit akan kewalahan dan akibatnya maka potensi kematian akan meningkat dan itu sangat berbahaya. Nah, jadi memang yang harus dilakukan adalah pemutusan rantai penularan di hulu, ya, di hulu. Nah, pemutusan rantai penularan yang terbaik, ya, karena namanya penularan COVID-19 ini kan karena ada perjumpaan antar orang, ya, dengan jarak yang tidak aman tanpa APD. Nah, orang bisa berjumpa karena bergerak. Selama orang tidak bergerak, tinggal di rumah, maka orang tidak akan bertemu dan rantai penularan akan putus. Jadi sudah tepat sekali apa yang dilakukan oleh gubernur sebetulnya, ya, dan itu sudah pernah kita lakukan. Hanya saja yang dulu itu PSBB tidak berlangsung efektif karena apa? Karena tidak ketat. Jadi apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan. Jadi harapannya kan betul-betul PSBB itu tidak ada pergerakan baik di dalam wilayah maupun antar wilayah. Tetapi kenyataannya selama ini masih ada pergerakan. Nah, jadi saya berharap tentu bahwa pergerakan pada PSBB kali ini yang disebut sebagai PSBB total betul-betul adalah pembatasan ketat, ya, tidak ada pergerakan. Dan itu yang harus dilakukan. Apa catatan Anda sebenarnya dari pelaksanaan PSBB selama ini? Sudah berseri melakukan PSBB transisi dan mungkin masyarakat juga sudah mulai santai menanggapi PSBB, termasuk juga protokol kesehatan. Betul, masyarakat kan sudah bosan sebetulnya dengan PSBB yang sudah berkali-kali dilakukan, ya, tidak hanya di DKI tapi di tempat-tempat lain termasuk di Jawa Timur. Kenapa kok mereka bosan? Karena PSBB yang dilakukan secara serial itu tidak menghasilkan hasil yang efektif. Nah, kenapa? Karena memang PSBB-nya saya pernah menyebutkan adalah PSBB yang abal-abal, ya, dalam tanda petik abal-abal. Artinya bukan PSBB yang, ya, karena bukan PSBB yang sesungguhnya. Karena ketika kita di jalan, pergerakan ternyata tetap tinggi, gitu, ya. Jadi artinya memang ada penurunan gerakan, tetapi tidak seperti yang diharapkan. Jadi orang masih bergerak. Orang masih ada yang cari makan, ya kan? Jadi memang itu tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang-orang, ya, yang tidak mungkin berada di rumah saja karena dia mempunyai penghasilan harian yang harus keluar rumah. Dan itu yang harus ditangani oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Baik. Jadi itu harus dibantu. Kita harus jeda, Pak Windu. Kita lanjutkan sesaat lagi. Jika kemudian Jakarta menerapkan PSBB total, bagaimana dengan daerah penyangga yang lain? Kita masih bersama dengan ahli biostatistika epidemiologi UNER, Windu Purnomo, dan kita akan tanyakan juga sudah bergabung dari luar studio Wali Kota Bogor Bima Arya. Kang Bima, selamat malam. Selamat malam, Afi. Iya, Kang Bima, saya akan ke Pak Windu kembali, ya. Pak Windu, tadi kita membahas soal PSBB total di DKI Jakarta, tapi kita tahu juga mobilitasnya banyak karena ada daerah penyangga yang bolak-balik Jakarta dan daerah penyangga itu. Bagaimana menurut Anda pemberlakuan PSBB di DKI dan juga daerah penyangga sekitarnya? Ya, jadi kan sesungguhnya Jabodetabek, ya, itu kan sebuah kesatuan kalau dilihat dari sudut epidemiologi, ya.
itu sebuah kesatuan epidemiologis. Sebenarnya tidak hanya Jabodetabek ya, tetapi juga seluruh Jawa Madura itu adalah satu kesatuan. Kenapa? Karena pergerakan manusia begitu gampang ya, apalagi di daerah penyangga di sekitar DKI itu betul-betul arus pergerakan keluar masuk itu memang tinggi ya. Bukan hanya di situ ya, termasuk Jawa. Jadi misalnya orang Surabaya menuju Jakarta dengan infrastruktur yang sebaik sekarang ini, itu dengan mudah 8-10 jam sampai. Nah, jadi artinya sesungguhnya kalau ada satu daerah yang melakukan PSBB dan memang itu sangat diperlukan, itu seharusnya serempak, dilakukan serentak ya di antara semua daerah penyangga maupun daerah-daerah di Jawa Madura. Jadi tidak parsial ya, yang semua posisinya selaras. Selaras. Karena jangan sampai nanti yang terjadi pingpong. Jadi katakanlah misalnya DKI ya sudah melakukan PSBB ya. Katakanlah ketat, tidak ada pergerakan keluar masuk. Begitu mereka selesai, katakanlah aman, tetapi daerah penyangganya kemudian masih tidak melakukan dan di sana juga daerahnya katakanlah zonanya merah. Kemudian ada orang dari sana masuk ke DKI, yang terjadi pingpong. Jadi DKI yang tadinya sudah bagus memerah lagi ya dan seterusnya begitu. Jadi memang seharusnya PSBB itu serentak ya pada daerah-daerah yang memang zonanya itu oranye dan merah ya. Jadi merah dan oranye itu betul-betul risiko yang tinggi gitu ya, yang sangat yang harusnya dibatasi pergerakannya. Pak Windu, kita tanya di sini ada Wali Kota Bogor. Kalau pendapat Anda Pak Windu tadi harusnya serentak, bagaimana tanggapan Anda, Kang Bima? Begini Afi, yang penting itu kan analisis dan diagnosa. Betul, terjadi lonjakan kasus positif di Kota Bogor. Yang tadinya klaster keluarga itu di bawah, yang di atas itu tadinya imported case dan klaster perkantoran. Sekarang nomor 1 itu klaster rumah tangga atau keluarga. Ini 41% dengan kasus positif 331 orang. Dari situ kita analisis bahwa setelah kita dalami melalui unit lacak, transmisi lokal sudah terjadi. Nah, ini terjadi ketika warga mengabaikan protokol kesehatan. Warga menganggap bahwa bisnis as usual. Jadi kata kuncinya adalah penguatan protokol kesehatan, kira-kira begitu. Nah, artinya belum tentu kebijakan di Jakarta seperti PSBB total itu bisa dilakukan dalam konteks Bogor. Karena bagi kami yang penting adalah penguatan protokol kesehatan dan menyadarkan kepada warga tentang bahayanya. Kita lakukan survei bersama teman-teman kampus dan hasilnya antara lain 50% warga ini masih belum terinfo dengan baik tentang apa itu COVID. Dan setengah dari responden itu juga masih bingung apakah COVID itu buatan manusia atau tidak. Jadi dari sini kita menyimpulkan bahwa yang penting itu memadukan antara edukasi dan law enforcement begitu. Nah, karena itu sejak 29 Agustus kita terapkan kebijakan pembatasan sosial berskala mikro. Ada jam malam. Jam malam ini adalah shock terapi untuk warga. Untuk menyampaikan pesan yang kuat kepada warga, hentikan dulu berkerumun gitu. Jadi aktivitas ekonomi dibolehkan selama mematuhi protokol kesehatan, kira-kira begitu. Kami tidak ingin membunuh nyamuk dengan meriam, kira-kira begitu. Jadi harus jelas ini targetnya di mana. Kami tentunya akan mengupdate apa yang terjadi di Jakarta, tetapi belum tentu semuanya bisa sama berlaku di Bogor. Baik, Kang Bima. Saya minta tanggapan dari Pak Windu bahwa kemudian itu statement dari Wali Kota Bogor. Sebelumnya juga kurang lebih statement yang sama disampaikan oleh Kepala Daerah di Bekasi. Pak Windu, tanggapan Anda bahwa mungkin yang Anda sampaikan bahwa harus serentak bersama-sama bersinergi satu sama lain belum bisa atau tidak semudah itu dilakukan dengan pertimbangan banyak hal. Ya, saya sama sekali tidak mendengar apa yang disampaikan Pak Bima Arya ya, sama sekali nggak dengar. Oh baik. Nah tapi prinsipnya gini, jadi prinsipnya kalau memang ada pertimbangan-pertimbangan lain ya, itu yang memang mengakibatkan nanti apa yang dilakukan DKI Jakarta tidak bisa tuntas. Jadi artinya nanti ketika artinya tidak bisa efektif gitu. Ya. Jadi harus betul-betul efektif dengan pelaksanaan PSBB yang serentak, tidak hanya di Jabodetabek,
tetapi di seluruh Jawa Madura. Karena ini persoalannya adalah pergerakan dan kita harus betul-betul serius ya. Karena kasus kita ini betul-betul sudah kritis. Sangat tinggi ya, dengan kasus harian yang makin meningkat 3.000 lebih sudah setiap hari ya, dan makin tinggi, dan saya kira hari ini adalah yang tertinggi dari seluruh hari yang kemarin-kemarin. Jadi kita harus betul-betul menarik rem darurat, mendahulukan kesehatan daripada kepentingan-kepentingan yang lain, seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Baik, terima kasih Pak Windu Purnomo atas waktunya di Prime Time News. Terima kasih atas keterangan Anda, dan kita lanjutkan dialog ini bersama Wali Kota Bogor Bima Arya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kita masih bersama dengan Wali Kota Bogor Bima Arya. Kang Bima, diketahui bahwa hari ini Anda juga melakukan rapat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bisa disampaikan hasil rapatnya dan koordinasinya seperti apa? Baik, tadi Gubernur Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan kami Kepala Daerah se-Jabodetabek ini membahas, mengupdate situasi terkini. Pertama, Mas Anies menyampaikan kondisi Jakarta yang sudah darurat dan menjelaskan langkah-langkah secara umum saja. Baru kemudian Mas Anies meminta masukan dan kemudian juga update dari kota-kota seputar wilayah Jakarta. Namun kami belum mendapatkan gambaran yang utuh dan detail tentang langkah kebijakan seperti apa secara detail PSBB yang akan dilakukan di Jakarta per 14 September. Kami disampaikan tadi oleh Mas Anies bahwa Pak Gubernur masih akan melakukan rapat koordinasi dulu dengan kementerian pada hari Sabtu. Jadi hari Sabtu Gubernur Jakarta akan berkoordinasi dengan kementerian terkait. Baru hari Senin kemudian berkoordinasi lagi dengan kami, dan kami pun akan menentukan langkah hari Senin sore itu. Kira-kira begitu, Api. Kang Bima, berarti Gubernur DKI Jakarta memutuskan PSBB total tanpa koordinasi secara lengkap dengan pihak kementerian? Saya kira Mas Anies yang bisa menjelaskan itu, tetapi yang disampaikan oleh Pak Gubernur adalah bahwa Jakarta masih harus berkoordinasi lagi dengan kementerian untuk kemudian mengupdate itu dengan kami pada hari Senin. Jadi tanggal 14 tetap berlaku, dari rapat terakhir tetap diberlakukan PSBB total di tanggal 14 itu? Ya, kalau saya melihat ada keinginan yang sangat kuat dari Pak Gubernur untuk melakukan kebijakan pengetatan terkait dengan COVID. Tetapi detailnya seperti apa, saya kira masih harus dikoordinasikan lagi. Seperti saya tadi bertanya, apakah mulai hari Senin akan ada surat izin keluar masuk lagi misalnya? Itu belum bisa dijelaskan karena memang belum sampai detail itu, dan juga ada kaitannya dengan, saya kira, dengan instansi atau kementerian terkait. Ya. Kang Bima, lalu persiapannya jika memang nanti diberlakukan tanggal 14 September, persiapan dari Kota Bogor sendiri seperti apa? Terutama mobilisasi masyarakat dari Bogor, Jakarta, dan sebaliknya. Ada klaster transportasi umum yang dikhawatirkan lebih besar terjadi. Ya, sebetulnya kan kalau Jakarta melakukan lockdown, artinya work from home kembali berlaku, otomatis ada sisi baiknya bagi kami. Karena warga kami yang biasa bekerja di Jakarta kemudian akan dirumahkan sehingga mengurangi risiko terpapar baik di kereta, di bis maupun di kantor. Itu aspek yang saya kira mungkin berbeda. Tetapi ada juga sisi yang harus kami antisipasi. Apabila di Jakarta semua sektor ekonomi tutup, termasuk rumah makan, restoran, tempat hiburan, tempat olahraga, dan lain-lain, maka Bogor harus mengantisipasi itu. Karena biasanya itulah yang terjadi. Ketika di Jakarta tutup, maka warga Jakarta akan tumpah ruah ke Kota Bogor. Ya, entah di sektor hiburan, olahraga, ataupun rumah makan. Nah, ini yang harus kami antisipasi. Tapi saya kira apapun yang diambil di Jakarta, tetap bagi kami di Bogor, fokus utama kami adalah satu, penguatan protokol kesehatan, mengurangi kerumunan dengan aktivitas warga, dan menggencarkan testing, tracing, dan treatment. Gitu. Jadi tracing ini penting. Ya, sekarang kami betul-betul targetkan bahwa satu kasus positif minimal harus mencatatkan 20 kontak erat. Ini cara kami untuk membendung penularan COVID-19.
Update sedikit data di Kota Bogor sendiri, zona merahnya sudah seperti apa, terutama yang juga disoroti oleh Presiden, meningkatnya klaster keluarga atau rumah tangga, Kang? Ya, klaster keluarga ini nomor 1 sekitar 41% ya, dengan kasus positif 331 orang. Berikutnya baru klaster yang lain termasuk klaster perkantoran begitu. Nah, tetapi data juga menunjukkan bahwa semenjak kita berlakukan jam malam dan pembatasan jam operasional sejak 29 Agustus, ada tren sedikit penurunan kasus begitu. Jadi pesan kami kepada warga ditangkap bahwa warga perlu mengurangi aktivitas yang tidak terlalu urgent, yang tidak darurat, sehingga hampir 2 minggu terakhir relatif penumpukan itu berkurang. Dan inilah yang harus kami jaga, dan ke depan yang akan kita perkuat adalah satu, protokol kesehatan di masing-masing unit ekonomi dengan melibatkan warga, dan insya Allah kami akan merencanakan membentuk satgas khusus pengawasan unit-unit ekonomi. Ini yang rasanya perlu dikuatkan. Jadi ada bagian edukasinya, juga ada bagian penegakan hukumnya. Ya, daripada misalnya menutup secara total ekonomi, bagi kami yang sangat penting adalah memberikan edukasi dan melakukan penegakan hukum di lapangan. Jangan sampai warga dihentikan periuk nasinya, dapurnya nggak bisa ngebul, tapi nggak diberikan edukasi dan nggak diawasi di lapangan. Nah, jadi kami ingin memperkuat itu, memperbaiki itu. Baik. Terima kasih banyak atas waktu dan keterangannya Wali Kota Bogor Bima Arya di Prime Time News.